Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agung Darjito. Kali ini saya akan membahas bagian 2 mengenai translasi laporan keuangan. Di video bagian 1 kita sudah bisa membedakan kapan kita menggunakan current rate method dan kapan kita menggunakan temporal method. Di video kali ini saya akan fokus pada yang current rate method, yaitu yang translasi atau metode translasi. Saya akan sedikit membahas mengenai remeasurement, karena sebenarnya remeasurement kalau kita melihat di Indonesia itu hanya fokus pada di PSAK 63 itu pada saat terjadi hyperinflasi. Jadi akan sebagian besar hal yang terjadi adalah di bagian translasi laporan keuangan atau menggunakan current rate method. Ini konsepnya sama yang seperti bagian 1, jadi bisa saya skip. Oke, kapan kita menggunakan current rate method? Ya, current rate method di sini paling gampang adalah pada saat LC atau local currency unitnya itu sama dengan functional currency-nya. Tinggal nanti kita translasikan dari functional currency ke reporting currency induknya. Sedangkan kalau temporal method di sini itu pada saat tadi LCU-nya itu tidak sama dengan functional currency, sehingga kita harus melakukan remeasurement dari LCU ke functional currency. Dan kalau misalnya functional currency-nya juga berbeda dengan reporting currency induknya, maka akan ada translasi kemudian dari functional currency ke reporting currency dari induknya. Ini contohnya di sini, bila X perusahaan USA punya anak perusahaan di UK, maka terdapat 3 kemungkinan. Kasus pertama, kalau misalnya mata uang fungsionalnya adalah British di sini, nasional, kemudian mata uang penyajiannya di sini adalah LCU-nya di sini, LCU-nya, maka nanti kita tinggal melakukan current rate method, yaitu kita mentranslate dari British ke di sini ke US. US di sini asumsinya di sini adalah reporting currency dari induk. Kemudian kasus kedua di sini, mata uang LCU-nya adalah British Pound. Di sini adalah laporan penyajian ya, penyajian di negaranya. Di sini di negara UK. Kemudian ternyata fungsionalnya adalah US dollar. Jadi setiap hari-harinya perusahaan di UK tersebut menggunakan US dollar. Maka di sini kita harus mengubah dari British, kita remeasurement ke US. Karena sudah sama US dengan US, maka tidak perlu kita lakukan translasi lagi. Beda dengan kasus yang ketiga, di mana LCU-nya di sini atau uang penyajian di negara UK, LCU-nya adalah British, kemudian fungsionalnya adalah euro, maka di sini kita remeasurement dulu, kemudian dari euro ke USD kita lakukan translasi. Ini bedanya kapan kita menggunakan temporal dan kapan kita menggunakan current rate method. Kemudian di sini kalau kita menggunakan apa di sini? Perbedaan bagaimana kita mengubah atau mengconvert ya dari laporan keuangan S kemudian mau dimasukkan ke dalam laporan keuangan P. Oke, maka di sini ada 2 metode, ada yang menggunakan current rate, ada yang menggunakan temporal. Kalau kita menggunakan current rate method, maka nanti yang share capital pre-acquisition RE akan kita masukkan ke historical, kemudian post acquisition RE tidak dijabarkan karena merupakan di sini hasil akumulasi dari beginning RE tambah net income dikurangi dengan dividen. Kemudian untuk yang semua aset dan liabilitas nanti akan kita translasikan menggunakan current rate. Sedangkan kalau misalnya yang temporal di sini, maka kita akan memisahkan monetary asset dan liabilities. Monetary dan non-monetary. Monetary asset dan liabilities nanti akan menggunakan closing, sedangkan yang non-monetary nanti akan menggunakan historical rate. Sedangkan kalau yang non-monetary asset tapi dinilai pada fair value, maka nanti akan direvaluasi pada tanggal terjadinya revaluasi tadi, atau fair value tersebut terjadi misalnya di akhir tahun, maka kita akan menggunakan fair value method atau fair value rate untuk yang non monetary item at fair value, contohnya trading,
kemudian revalue fixed asset, kemudian available for sale dan lain sebagainya. Kemudian selisih nanti karena aset liabilitas, debit dan kredit, maka nanti kalau yang closing akan masuk ke OCS, dengan kalau yang temporal akan masuk ke laba rugi. Kemudian di bagian pos-pos laba rugi, untuk memudahkan di current rate method biasanya akan menggunakan average, kecuali yang dividen nanti akan menggunakan actual rate, itu pada saat dividen tersebut diumumkan. Sedangkan untuk yang temporal method di sini, maka nanti akan digunakan actual rate. Tapi kalau misalnya untuk kepraktisan, maka nanti akan digunakan rata-rata. Tapi yang agak berbeda nanti dalam menghitung misalnya COGS-nya, kemudian untuk menghitung depresiasinya, okay. Karena nanti depresiasinya akan menggunakan historical rate pada saat terjadinya akuisisi. Kemudian kalau cost of sale akan digunakan historical rate pada pembelian aslinya, kapan dia dibeli. Jadi kita harus hati-hati nanti dalam menentukan COGS untuk yang temporal method. Kemudian kita bisa melihat contoh di sini. US, perusahaan B US membeli GBR ya, menghasilkan selisih 10.000 pound sterling, dialokasikan ke paten dengan amortisasi 10 tahun. Kurs pada saat kombinasi adalah 1,5, kurs rata-ratanya 1,45, dan kurs akhirnya adalah 1,4. Berarti paten awal tahun 10.000 adalah 15.000. Jadi dalam melakukan akuisisi nanti kita harus mentranslate di sini, USD ya, USD di sini ke dalam pound sterling. Ternyata di sini ada patennya itu adalah sebesar 10.000 pada saat rate-nya 1,5 atau 15.000 USD. Patokan kita untuk melakukan amortisasi paten adalah menggunakan yang pound sterling atau mata uang yang dipakai oleh anak tersebut. Sehingga kalau kita lihat di sini, untuk yang translasi, maka kita akan melihat pada awalnya patennya itu sebesar 10.000 atau di sini sebesar $15.000. Kemudian amortisasinya adalah sebesar 1.000, sebesar 1.000 pound sterling. Maka di sini depresiasinya nanti sebesar 1.000. 1.000-nya kalau di sini tadi dikalikan 1,5, di sini pakai average tadi adalah 1,45. Sebentar, ini 20 tahun atau 10 tahun di sini ya? 10 tahun, ini benar ya. 10.000 dibagi 10, 1.000, oke. Kemudian depresiasi, amortisasi expense di sini ya, di sini amortisasi karena paten. Amortisasi expense-nya yaitu 1.000 pound sterling atau sebesar $1.450. Sehingga endingnya dalam dolar itu adalah 13.550. Benar ya? Di sini adalah 9.000 pound sterling. Namun karena dia
adalah aset, maka ditranslasikan ya, dengan rate akhir tahun, yaitu 1 kali 1,4 dikalikan dengan 9.000. Oke, 1,4 dikalikan 9.000 yaitu sebesar 12.600. Oke, 12.600. Berdasarkan hitungan 15.000 dikurangi depresiasi 1450 ketemu 13.550. Sedangkan kalau kita menggunakan current rate atau closing rate-nya ketemunya 12.600. Di sini terjadi perbedaan. Perbedaannya yaitu sebesar 950. Ini yang nanti akan masuk ke dalam OCI. Kemudian bagaimana kalau misalnya sekarang bentuknya remeasurement? Kalau di remeasurement misalnya tadi ada 10.000 paten, ya, 10.000 paten, oke, atau 15.000 US ya. Untuk remeasurement karena depresiasi atau amortisasi expense-nya dia menggunakan aktual, di sini di aktualnya 1,5, maka di sini depresiasinya atau amortisasinya 1000 dikalikan 1,5. Ketemunya 1.500. 13.500. Kemudian di sini 9.000 sisanya, dan dia juga karena non monetary dia akan dipakaikan actual rate yaitu 1,5, yaitu sebesar 13.500, sehingga tidak ada perbedaan atau tidak ada selisih. Maka tidak ada OCI ataupun gain atau loss. Ini contoh penjabaran dengan closing atau current rate method tanpa melibatkan non-controlling interest, dan P menggunakan metode cost untuk mencatat. 31 Desember, P sebuah perusahaan USA membeli seluruh saham P Corp senilai 455.000 secara cash. Tidak ada selisih antara nilai buku, kemudian selisihnya akan dialokasikan ke paten. Kita lihat di sini. Pada saat 1,3, maka yang pertama kali kita harus bisa menentukan berapa patennya. Maka kita lihat di sini. Patennya terdapat 130.000 atau 100.000 pound sterling. Yaitu dari 455.000 dikurangi 325.000. Jadi karena belinya 100% ya, 100%. Di sini adalah 455.000. Kemudian kita lihat di sini punyanya S ya, capital stock dan RE-nya adalah 260 tambah 265. Di sini ketemunya 325.000 kurangi 325.000, maka ada selisih sebesar 130.000 USD di sini. Kemudian kita pindahkan, kita convert ke dalam pound sterling, yaitu 130.000 dibagi dengan 1,3 rate-nya. Di sini rate-nya 1,3, di sini kita lihat. Maka ketemunya adalah 100.000 pound sterling. Pada 3 Januari 2016, S menyerahkan uang muka tanpa bunga ke P sebesar 78.000 atau 60.000 pada 3 Januari. Uang muka itu akan diselesaikan dalam US dollar dengan asumsi mata uang fungsional dolar adalah mata fungsional S adalah pound sterling. Maka bagi S transaksi ini adalah transaksi dalam valuta asing. Nanti lihat video mengenai valuta asing ya. Lihat di sini. Uang muka di sini diselesaikan dengan US dollar. Dia memberi pinjamannya 78.000 ke S. S menyerahkan uang muka tanpa bunga ke P sebesar 79.000 atau 60.000. Uang ini akan diselesaikan dalam bentuk US dollar dengan asumsi mata uang fungsional S adalah pound sterling, maka bagi S transaksi inilah adalah transaksi valuta asing. Kenapa? Karena dia menyerahkannya dalam bentuk dolar, penjelasannya juga dalam bentuk dolar, padahal dia mata uangnya adalah pound sterling, maka ini merupakan transaksi falas oleh S.
maka S nanti akan membuat penyesuaian atas laba rugi selisih kurs. Oke, di sini selama tahun 2016, dolar menguat terhadap pound sterling. Kurs rata-ratanya adalah 1 dolar sama dengan 1,25 USD dan kurs akhirnya 1,2. S membayar dividen 30.000 pound sterling pada saat 1,22 rate-nya. Sekarang kita lihat ini kertas kerja translasinya. Kertas kerja translasinya, semua aset di sini, semua aset yang di bagian debit ya. Di sini adalah trial balance-nya, maka di debit kita lihat yang debit cash sampai dengan ini ya, maaf. Saya hapus dulu. Oke. Aset kita transaksikan dengan closing rate, itu closing rate-nya adalah 1,2, ini closing. Kemudian cost of sale depresiasi which is salary sampai other expense ya di sini. Karena dia adalah masuk ke profit dan loss, kita pakainya adalah freight. Nanti beda kalau misalnya ada inventory dan inventory yang tersebut ternyata ada yang dari luar dan ada yang dari internal, nanti akan ada rate yang berbeda. Jadi harus hati-hati. Oke, kemudian di sini asumsinya ini inventory-nya berarti dari luar ya. Maka di sini tidak ada perbedaan rate-nya. Kemudian kita lihat dividennya itu menggunakan actual rate-nya pada saat diumumkan. Nah, di sini atau saat dibagikan sebesar 1,22. Ketemunya 36.600. Kemudian kita lihat untuk bagian kredit accumulated depresiasi, ini bagian neraca ini berarti pakai closing, Kemudian yang capital stock ini pakai historis. Pada saat dia dibeli tadi menggunakan 1,3. Kemudian RE di sini karena masih RE beginning juga menggunakan 1,3. Kemudian salesnya, kemudian ini exchange gain-nya ini akan menggunakan yang average karena dia akan masuk ke bagian profit dan loss. Yang kita perlu perhatikan di sini adalah yang mana ya? Di sini diketahui exchange gain advance yaitu sebesar 5.000 dolar. Kita lihat dulu di sini. Pada awal tahun itu 3 Januari ya, dia pakainya 78. Jadi yang khusus yang advance di sini ya. Advance di sini dia memberikan pinjaman sebesar 78.000 USD atau dalam bentuk atau kalau di convert ke pound sterling adalah sebesar 60.000 karena menggunakan 1,3. Sekarang pada akhir tahun ini di saat 3 Januari. Kemudian pada 31 Desember karena dia ada utang, maka akan digunakan rate akhir tahun, itu rate akhir tahunnya adalah sebesar 1,2. Benar enggak? Di sini 1,2. Masih tetap 78.000 karena dalam bentuk USD yaitu 78.000 dibagi dengan 1,2 sebesar 65.000. Jadi untuk S dia memberikan pinjaman ke P itu sebesar 65.000 di akhir tahun. Artinya di sini ada selisih sebesar 5.000 pound sterling yaitu gain. Piutangnya S ke P itu dari 60 menjadi 65, maka di sini ada exchange gain sebesar 5.000. Jadi hati-hati nanti dalam bikin worksheet-nya apakah sudah semua. Karena nanti biasanya di sini akan dikosongin, Anda harus tahu di sini pasti isinya accumulated OCI, kemudian adakah exchange gain atau exchange loss. Apabila ada jual atau pinjam meminjam atau jual beli di antara P dan S. Di sini ya. Jadi yang saya hijau-hijau di sini asalnya dari mana? Dari di sini asalnya dari hedge fund to dan hedge fund from tadi. Oke.
Kemudian di sini ini ada laporan keuangannya, ini laporan laba ruginya, kemudian ketemu net income-nya 106.250 dari yang di sini ya. Kemudian Anda ubah ke dalam laporan laba rugi, ketemu seperti ini. Kemudian di sini adalah bagian asetnya. Kemudian setelah itu kita gabungkan ke dalam laporan konsolidasi di worksheet-nya. Ini worksheet. Di worksheet-nya sebenarnya karena di sini ada NCA, itu hampir sama dengan worksheet yang sudah kita pelajari di AKL 1. Bedanya di sini karena ada perbedaan tadi dividen kredit, sehingga akan memunculkan accumulated OCA di sini. Kemudian ada juga OCA yang berasal dari perbedaan paten, sehingga untuk melakukan jurnal eliminasi sebenarnya sama. Kalau kita menggunakan cost, kita mengakui dividen income, kemudian kita menghapus ekuitas S dan investment in S, kemudian kita lakukan amortisasi 12,5. 12,5 di sini asalnya kita lihat di sini tadi kan ketemu berapa tadi di sini? 100.000 ya, ketemu 100.000 untuk patennya. Kemudian dia masa berlakunya misalnya 10 tahun, ini sini misalnya 10 tahun. Berarti amortisasinya adalah sebesar 10.000. Kemudian dikalikan dengan rate-nya, tengah-tengah adalah 1,25. Berarti ada 12.500 amortisasinya di sini. Maka di sini amortisasinya adalah 12.500. Kemudian tadi ya, ada perbedaan 9.500 tadi di sini ya. 130.000, kemudian 12.500, ending kalau Anda jumlah ketemunya 117. Kemudian kalau ending patennya kan harus menggunakan closing rate ya. Closing rate-nya adalah 1,2. Maka ketemu 108, selisihnya adalah 9,5 di sini. Harusnya 117 namun dilaporkan sebesar 118. Berarti ada kerugian OCA. Berarti nanti OCA-nya negatif, berarti ada di bagian debit. Oke, maka di sini accumulated OCA pada paten. Patennya harus kita kurangkan sebesar 9.500 supaya ketemunya 108.000. Kemudian edge fund from S dan edge fund to P sebesar 78.000. Ini adalah tambahan jurnal, yaitu accumulated OCA pada paten. Ini karena 100% ya. Nanti kalau misalnya dia bukan 100%, maka nanti ada accumulated OCA paten dan ada bagian untuk investment in S. Ada bagian untuk NCA. Jadi nanti kalau yang ada NCA-nya, accumulated OCA, paten dan NCA. Accumulated OCA dan NCA. Oke. Ini kita lanjutkan. Bagaimana kalau kita menggunakan metode ekuitas? Kalau menggunakan metode ekuitas, yang A pasti diganti dengan income from S, tidak ada A. Kemudian nanti yang di accumulated OCA pada paten di sini nanti akan menambah investment in S. Kemudian accumulated OCA di sini, kita lihat di sini bedanya. Kalau di sini accumulated OCA-nya kan nggak ada nih, di sini nggak ada. Kenapa? Karena nilai investment in S itu tidak akan berubah kalau kita menggunakan cost. Sedangkan kalau di kalau di metode ekuitas, karena nilai investment in S itu akan berubah pada saat ekuitas dari S itu akan berubah. Pada saat OCA itu berubah, maka investment in S juga akan berubah. Sehingga ada jurnal tambahannya, yaitu di sini. Investment in S, paten dan OCA di sini bisa dipisahkan ya. Ada tadi kan kita lihat di sini paten selisihnya kan 9,5 nih, ya, 9,5. Sehingga OCA-nya adalah sebesar 9.500. Berarti kalau saya jurnal itu sebenarnya ini sebenarnya paling gampang ya, investment, paten, OCA. Sebenarnya juga bisa kita rubah investment in S pada paten. Itu tadi sebesar 9.500 dan juga dirubah investment in S
pada OCI sebesar 28650. Oke, monggo silakan mau pakai yang mana. Oke. 38150 ini berasal dari 28650 di sini. Ini yang tadi selisih antara debit dan kredit ya, selisih debit dan kredit. 9500 di sini adalah selisih tadi di amortisasi paten. Nilai akhir berdasarkan dikurangi dengan amortisasi paten sama langsung menggunakan closing rate, jadinya 9,5. Kemudian angka 38150 di sini akan muncul di sini. Tadi saya bilang pada saat S mencatat 2865 OCI, maka juga karena 100%, maka di bukunya P itu akan mencatat investment in S pada accumulated OCI, atau kalau di sini karena di debit jadi OCI pada investment in S. Di bukunya buku P, di buku P pada saat ada OCI 28650 ada tambahan ada pengurangan 286 karena di sini negatif ya, negatif, maka di sini di bukunya P akan nyatat sebenarnya OCI pada investment in S itu sebesar 28650. Kemudian pada saat ada perbedaan di paten tadi, ya, paten tadi itu sebenarnya juga akan nyatet OCI pada investment in S itu sebesar 9.500, sehingga di bukunya P itu ada sebesar 38150 di sini. Negatif. Atau di debit ya, di debit. 38150, tapi karena akumulatif OCI itu dia di bagian ekuitas, maka kita di sini ya, di bagian ekuitasnya ada negatif 38150. Hasilnya akan sama persis di sini. Ya, ini sama persis. Oke, kemudian dan lain sebagainya juga akan sama persis antara cost dan equity. Di dalam modul masih berbeda dan ini yang sudah saya perbaiki. Untuk modul perbaikannya menyusul ya, menyusul karena masih tahap saya rubah sendiri, bukan dari pembuatnya. Jadi saya akan merubah sendiri dan saya harus izin ke pencetaknya atau yang penulisnya. Oke, jadi saya langsung mengubah ke bagian PowerPoint-nya. Kemudian tadi jurnal yang berbeda selain income from S-nya berarti ada tambahan investment in S, paten dan OCI di sini. Oke, di sini ya ketemu. Kemudian bagaimana nanti kalau misalnya ada NCA-nya, nanti ada di bagian bawah. Sebelum ke bawah, sekilas mengenai temporal. Di sini saya hanya akan secara sekilas saja, maka nanti ini adalah kertas kerja untuk translasi, kertas kerja translasi. Sebenarnya yang agak merepotkan adalah waktu kita menghitung ya. Di sini kemudian angka di sini ini yang sedikit agak merepotkan. Oke, di sini asumsinya sama ya, karena cost offset dihitung dengan FIFO, maka kurs yang dipakai untuk ending inventory adalah kurs pada pembelian terakhir. Ini harus hati-hati karena dia menggunakan FIFO, maka inventorinya yang tersisa adalah inventory yang berasal dari pembelian yang terakhir, maka digunakanlah kurs pada pembelian terakhir. Jadi di sini kan kita harus tahu di sini, ya, tahu berapa kurs-kursnya. Sehingga untuk menghitung 34700 itu kita harus menggunakan periodik ya, seperti periodik di sini. Beginning inventory 2010 kita pakai kurs 1,3 itu pada saat dilakukan pertama kali akuisisi. Kemudian pembelian 2010 ya di sini 1,25 ini asumsinya menggunakan average ya, menggunakan average ketemu 1,25. Kemudian ending inventory-nya adalah menggunakan yang terakhir, kurs terakhir, pembelian terakhir, maka ketemunya 347.100. Jadi kan beginning tambah purchase ketemu good available for sales kurangi dengan ending inventory akan ketemu COGS 347.100.
100. Jadi nanti untuk temporal Anda harus menghitung seperti ini. Karena COGS-nya harus menggunakan historical. Kemudian selisih yang di sini, selisih exchange loss di sini adalah selisih antara debit dan kredit, ya. Kemudian akan dimasukkan ke dalam rugi untung selisih kurs, ya. Laba rugi selisih kurs. Untuk konsolidasinya seperti ini nanti silahkan dibaca sendiri, ya. Jurnal eliminasinya tidak terlalu berbeda dengan yang sudah kita pelajari di AKL 1 karena tadi tidak ada perbedaan OCI, jadi tidak ada jurnal mengenai OCI. Oke, sehingga jurnalnya itu mirip dengan jurnal seperti biasa, khusus yang temporal. Untuk yang temporal itu tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena perbedaannya hanya di exchange gain atau exchange loss. Dan exchange gain, exchange loss tadi akan masuk ke bagian net income. Jadi nanti udah masuk ke bagian income from S maupun di bagian NCI expense. Jadi tidak perlu ada OCI-OCI dan tidak ada jurnal tambah atau tidak ada jurnal tambahan terkait dengan OCI. Karena memang tidak ada OCI di temporal method. Oke. Ini kita lanjutkan lagi bagaimana kalau kita menggunakan current rate method dan melibatkan non controlling interest. Dan di sini ada non controlling interest. Berarti di sini nanti tadi untuk OCI-nya nanti akan dibagi dengan NCI, kemudian selisih patennya juga akan dibagi dengan NCI. Kita belajar yang metode cost terlebih dahulu. 1 Januari 2016, P, sebuah perusahaan USA membeli 90% saham S. Oke, dengan LCU, fungsionalnya adalah sebagai mata uang fungsionalnya sebesar 229500. Kursnya 0,15 LCU 1, kemudian equity S terdiri dari capital stocknya 1 juta dan return earningnya 500.000. Oke. Tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar. Kemudian selisihnya akan dialokasikan ke paten dengan masa amortisasi 10 tahun. Maka di sini harga pembeliannya adalah 100 dibagi 90 atau implied value-nya dikalikan dengan 229500 ketemu 255.000. Kemudian nilai wajar neto LCU-nya dalam bentuk LCU 255.000 di sini ya. Oke. Nilai wajar aset netonya adalah kita lihat di sini 1 juta ditambah 500.000. 1,5 juta dikalikan dengan kursnya 0,15 ketemu 225.000 sehingga ada paten sebesar 30.000 atau dalam LCU-nya ya 30.000 dibagi dengan 0,15 ketemu yaitu 200.000. Amortisasi per tahunnya adalah LCU 20.000. Untuk 2016 diketahui rata-ratanya 0,16 sehingga amortisasi expense-nya di sini amortisasi expense-nya adalah sebesar 2.000 dikalikan dengan 0,16 ketemu 3.200 sehingga endingnya 30.000 dikurangi 3.200 akan ketemu 26.800. Ini berdasarkan pengurangan beginning dikurangi dengan amortisasi. Sedangkan kalau endingnya menggunakan closing, jadi di sini 200.000 kurangi 20.000 180.000, kemudian dikalikan dengan 0,17 ketemu 30.600. Selisihnya ya, 26.800 dan 30.600 adalah 3.800 sebagai AOC ya. Di sini menambah paten. Berarti di sini juga menambah OCI. Berarti ada di bagian kredit ya OCI-nya nanti. Sehingga di sini kemudian setelah itu kita akan lupa saya namanya. Pertama kali kita akan membuat translasi, worksheet translasi akun-akun yang ada di bukunya S, kita translasikan ke US dollar. Jadi yang debit kita kumpulkan di trial balance-nya. Kalau yang dari neraca kita kalikan closing rate-nya, kemudian yang dari laba rugi kita kalikan dengan average-nya. Untuk dividen kita pakai yang aktual. Di sini aktualnya adalah 0,16 dividennya. Oke, sehingga ada kita lihat di sini sehingga akan ada accumulated comprehensive income sebesar 30.500 di bagian kredit di sini.
Jadi di sini akan menambah OCI. Menambah OCI, merubah ekuitas, berarti nanti ada bagian untuk investment in S maupun ada bagian buat NCI. Kalau kita menggunakan cost method, maka di sini dividen income pada dividen S, karena dividennya di sini adalah 16.000 dikalikan dengan 0,9. 16.000 dikalikan 0,9, 14.400. Kemudian kita eliminasi ekuitas. Amortisasi patennya tadi 3.200 di sini ya, 3.200 amortisasi patennya. Ini amortisasi patennya 3.200. Oke, sudah. Kemudian ada selisih paten yaitu 3.800 OCI di sini yang nanti akan kita alokasikan juga ke NCI. Jadi patennya naik 3.800, OCI-nya 3.420 dan NCI-nya adalah 10% dikalikan 3.800. Oke, di sini dari 10% dikalikan dengan 3.800. Kemudian NCXP-nya sama, NCXP-nya berarti di sini 10% dikalikan dengan net income-nya adalah, ya dicari net income-nya di sini 24.000 dikurangi dengan amortisasi patennya 3.200. Oke, ketemu 20.800 atau 2.080 kalikan 10% ya. Kemudian yang terakhir adalah AOC pada NCI di sini membagi yang AOC yang 3.500 di sini, yaitu 10% dikalikan 3.500. Jadi perbedaan patennya itu akan dialokasikan ke NCI, kemudian AOC perbedaan dividen kredit juga akan dialokasikan ke NCI. Bagaimana dengan ekuitas? Kalau di ekuitas nanti selain dibagi ke NCI juga akan menambah investment in S atau akan mengubah investment in S. Oke, ini dicek ya sama semuanya. Oke, jurnalnya untuk ekuitas ini jurnal cost ya, ini cost. Kemudian yang ekuitas di sini. Ini jurnal yang ekuitas. Income from S-nya sama 90.000 dikalikan 24.000 dikurangi 3.200. Oke, kemudian ini juga sama. Amortisasi patennya juga sama. Kemudian kita lihat di sini, ini yang beda. Kenapa? Karena di sini patennya 3.800 selain dibagi ke NCI juga dibagi ke investment in S. Kalau tadi kan paten OCI pada NCI equity, kalau sekarang jadi diubah paten investment in S pada NCI equity. Kemudian tadi AOC pada NCI sekarang jadi AOC pada investment in S dan pada AOC. Ya, ini NCI nih. Ini NCI, maaf. Di sini NCI. 3.050. Oke. Sehingga nanti hasilnya adalah seperti di atas ya. Jadi ini paten 3.800, kemudian AOC-nya 30.500, kemudian ini dijumlah, kemudian dikalikan 0,9 ketemu 3870 dan ini dikalikan dengan 10% dan ketemu 3430. Oke, atau Anda gabung, Anda pisah di sini menjadi dua jurnal. Paten tadi 3.800 dialokasikan ke investment in S dan NCI equity. Juga yang AOC yang 30.500 di sini juga akan dipindahkan, dibagikan ke investment in S dan bagian NCI. Oke. Sehingga kalau kita jumlah bagian AOC yang diterima oleh P itu sebenarnya sebesar 27.450 ditambah dengan 34.22 450 ditambah 3420 sehingga akan ketemu 820 30 870, maaf 870 ya, di sini 850.
38,70 di sini. Dan ini akan sama yang angka di sini. 38,70. Ini antara current rate method di yang ada NCI-nya dan ada yang tidak ada dengan NCI-nya tadi, yang cost method maupun yang equity method. Oke, ini adalah pembahasan mengenai current rate method ya. Saya fokus current rate method, melakukan translasi, kemudian juga membuat laporan konsolidasi menggunakan cost method maupun menggunakan equity method. Oke, untuk yang penjabaran menggunakan temporal, nanti silahkan dibaca sendiri, dan juga nanti ini juga mengikuti saja untuk yang tahun setelahnya. Di sini ada contoh yang berbeda, yaitu yang di sini. Di sini ada jual beli inventory antara P dan S. Nanti yang lainnya silahkan dibahas, saya akan fokus di sini. Oke, ini saya coret, ini kecoret tadi berarti. Nih. Kurs rata-rata 0,18, kurs untuk dividen dan uang muka antar perusahaan juga 0,18, kurs untuk penjualan persediaan antar perusahaan itu 0,175 dan kurs akhir tahun 0,19. Jadi di sini karena dia jual beli dengan perusahaan afiliasi atau perusahaan anak, dia menggunakan rate khusus, sehingga nanti untuk menghitungnya itu harus kita pisahkan inventory yang bukan dari perusahaan anak ya, atau perusahaan induk yang tidak termasuk intern transaksi, dan juga inventory yang berasal dari yang bukan berasal dari luar atau berdasarkan intern transaction, termasuk juga di cost of sales. Kita akan ngitung dua, inventory yang di atas inventory dari penjualan dari luar dan dari penjualan dari anak perusahaan atau induk perusahaan. Kemudian cost of sales juga akan kita hitung dua kali, yaitu untuk yang berasal dari luar dan ada yang berasal dari intern perusahaan. Oke. Sehingga nanti setelah kita menghitung, nanti tinggal kita jumlahkan, nanti dimasukkan ke dalam di sini cost of sales di sini, ini jadi satu ya, ini sudah jadi satu, tinggal dijumlahkan antara yang dari luar dan yang dari intern. Ini contohnya seperti ini. Diketahui di sini ya, P menjual di sini ke mana tadi ya? P menjual inventory ke S ya. Ini sebesar costnya 70.000, dijual 84.000. Dominasinya dalam bentuk LCU. Kurs pada saat LCU 1, pada saat LCU itu adalah 1 LCU itu sama dengan 0,175. S berhasil menjual kembali 75% dari inventory tersebut ke pihak luar. Berarti masih ada 25% yang tertinggal. Nanti akan diketahui berapa perbandingan antara inventory yang berasal dari luar dan inventory yang berasal dari hasil intern perusahaan. Jadi harus hati-hati, harus kita pisahkan. Jadi kalau misalnya total inventory di akhir tahun itu ada 200.000 ya. Seperlimanya atau seperempatnya itu adalah transaksi intern perusahaan. Jadi nanti kita pisahkan yang 75% menggunakan kurs current ya. Kemudian yang 25% kita gunakan kurs yang intern tadi. Jadi paham ya? Jadi di sini kita pakai kurs intern itu pada saat terjadinya jual beli antara P dan S, supaya tidak selisih rate ya, itu tidak akan mempengaruhi, dia akan dipengaruhi oleh selisih rate tadi. Jadi kalau misalnya kita pakai rate yang berbeda, nanti akan harus kita lakukan adjustment lagi terkait dengan berapa selisih rate-nya. Jadi di sini kita pakainya untuk memudahkan, gunakanlah rate pada saat transaksi antara P dan S. Jadi di sini kita pisahkan ya. Setelah di sini ternyata ada inventory yang 80.000 itu berasal dari luar dan 120.000-nya itu berasal dari dalam atau dari perusahaan P. Kalau kita lihat di sini,
dijual 84.000. Jadi 84.000 itu adalah inventory pada saat dibeli oleh S. Jadi di S itu akan nyatat inventory pada cash sebesar 84.000. Kemudian 75%-nya itu berhasil dijual, berarti yang sisanya adalah 25% dikalikan dengan 84.000 akan ketemu 21.000. Ini dalam bentuk US dollar. Padahal kita juga harus menghitung berapa sebenarnya dalam LCU. Jadi kalau nanti di sini di titik-titik Anda harus bisa mencari, yaitu tinggal kita bagi dengan 21.000 dibagi dengan 0,175 akan ketemu 120.000 LCU. Maka di sini kita tulisin 120 LCU, di sini 21.000 yang berasal dari tadi 84.000 dikalikan 25%. Nah, di sini kalau kita jumlah total inventory-nya adalah 15.200 tambah 21.000 atau 36.200. Termasuk juga nanti untuk COGS-nya, kalau yang inventory di sini kan pakai closing ya, kemudian kalau yang di sini pakai average yang COGS-nya. Sedangkan kalau yang interim kita tetap pakai yang kurs transaksi intern tadi 0,175. Berarti di sini yang terjual 75% 75 dikalikan 84.000, dan di sini ketemunya jelas 63.000 dibagi dengan 0,175 sama seperti tadi cara yang di atas. Ketemu 360.000 LCU-nya. Kemudian kita jumlah nanti 63.000 tambah 86.400 akan ketemu sekitar 149.400. Maka nanti di sini inventory-nya di sini kita lihat di sini. Inventory-nya 36.200 ya, benar ya. Anda jumlahkan 36.200. Kemudian yang COGS-nya 149.400 tadi. Anda jumlahkan 86.400 tambah 63.000. Nanti jurnalnya sama. Oke. Silakan saya akhiri, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.